Cek, cek. Baik Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk membaca. Kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Kau beri bagi kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Bapa bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi Allah sumber berkat. Dan kami berdoa beri sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman untuk melakukannya. Supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan ini apa? Oh, cek, cek. Ya. Baik. Satu. Cek, cek. Satu, dua. Baik. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka lanjut kemarin ya. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kalau yang lalu kita membicarakan Yesus lebih utama dari segala sesuatu. Sekarang Yesus lebih utama dari segala sesuatu dengan ada 3 hal, sebenarnya ada 4. Dari ayat yang ke-13-14, mengapa? Oleh karena dia juru selamat, itu nomor 1. Yang kedua, yang saya sampaikan minggu lalu, Yesus lebih utama dari segala sesuatu oleh karena dalam hubungannya dengan Allah, Yesus adalah Allah sendiri. Yang ketiga, dalam hubungannya dengan ciptaan, Yesus adalah pencipta. Dan dalam hubungannya dengan jemaat, ayat yang ke-20 itu, dia adalah kepala gereja. Nah saat ini kita akan melihat secara khusus berkaitan di dalam masih Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kita baca ulang lagi, kita baca lagi ayat ini. Kolose 1 ayat 15, kita baca sampai 17 saja. 15 sampai 17. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu ayat 16, dan kita sama-sama baca ayat 17. Saya baca ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Sama-sama 17. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, nama Yesus itu nama yang ajaib. Nama itu yang mempertemukan kita. Hari ini, genap hari ini, kami ada di Manokwari genap 24 tahun. 31 Oktober 1997, kami keluarga. Kalau saya datang tahun 91 sudah datang. Tapi 97, kami menetap hari ini, tanggal 31 Oktober. Karena apa? Karena nama Yesus. Tidak ada yang lain. Kita dari mana-mana ada, terkumpul di sini juga karena nama Yesus. Nama Yesus itu ajaib. Nama Yesus membawa berkat, memberi berkat dan sukacita dan menyatukan orang dari segala suku, bangsa dan bahasa. Nama Yesus itu menyatukan kita dalam kasih. Tetapi ingat, nama Yesus juga membuat kebencian yang luar biasa bagi orang-orang tertentu. Karena nama itu luar biasa. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, sekalipun sebagian besar orang, sekalipun sebagian besar ahli, sekalipun sebagian besar para filsuf atau pemikir berpendapat bahwa Kristus adalah salah satu yang terbesar, salah satu yang terutama di dalam tokoh-tokoh dunia ini. Tetapi bagi Rasul Paulus, Kristus adalah yang terutama, bukan salah satu. Tapi dialah yang terutama. Yesus Kristuslah yang pantas. Yesus Kristuslah yang layak. Yesus Kristuslah yang patut dinobatkan yang terutama di seluruh jagat raya. Ciptaan, baik di langit maupun di bumi. Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lain. Mengapa? Dalam Kolose 1 ayat 15-20,
dengan jelas memaparkan, ya, saya sudah sampaikan tadi 3 atau 4 alasan. Kalau lihat dari ayat 15 3, tapi kalau lihat dari ayat 13 ada 4 alasan. Karena dia juru selamat, karena dia Allah sendiri, karena dia pencipta, dan karena dia kepala gereja. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus lebih utama dari segala sesuatu. Dan saat ini secara khusus kita akan membahas tentang keterkaitannya dengan ciptaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah Sang Pencipta. Salah satu alasan bahwa Yesus Kristus yang terutama dari segalanya ialah karena dalam hubungannya dengan ciptaan, Tuhan Yesus adalah pencipta. Pertanyaannya, mengapa Yesus Kristus adalah pencipta? Apa alasannya? Berdasarkan Kolose 1 ayat 15b sampai 17 yang sudah kita baca tadi, kita akan mempelajari ada 4 alasan. Saya catat di sini ada 4 alasan. Maaf, ada 5 alasan mengapa Yesus Kristus dalam kaitan dengan ciptaan dia adalah pencipta. Yesus adalah pencipta. Itu luar biasa, ya. Seperti saya sudah katakan yang lalu, kalau manusia jadi Allah itu tidak mungkin. Masa manusia jadi Allah? Tidak mungkin, ya. Karena manusia adalah ciptaan. Tetapi Allah jadi manusia. Alkitab mengatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Berfirmanlah Allah jadilah langit dan bumi. Berfirmanlah Allah jadilah, maka itu jadi. Jadi kalau dia sendiri mau datang menjadi manusia, apakah itu mustahil? Tidak mustahil. Yang mustahil itu mana mungkin manusia jadi Allah? Karena manusia adalah ciptaan. Alasan yang pertama, mengapa Yesus adalah pencipta? Ayat 15. Karena ia ada sebelum penciptaan. Artinya, Yesus Kristus bukan ciptaan. Kemarin saya nonton di YouTube, aliran saksi Yehova. Saya jelaskan saja, ini memang akan disampaikan di YouTube juga. Dengan jelas mereka membicarakan bahwa Yesus adalah pencipta dengan memakai adalah ciptaan. Dengan memakai ayat-ayat ini. Dan saya berikan komentar, tolong baca dalam bahasa asli Yunani boleh. Dalam bahasa asli Yunani khususnya, apalagi di Yohanes pasal 3. Pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. En arche en hologos dalam bahasa Yunani. En arche itu artinya pada permulaan yang tidak ada titik mula, pada kekekalan masa lampau. Saya bilang kekekalan masa lampau karena manusia ada masa lampau, ada masa kini dan masa yang akan datang. Tapi kalau bagi Allah tidak ada masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Bagi Allah adalah sekarang. Tetapi dipakai istilah dalam dunia teologi, kekekalan masa lampau, kekekalan masa kini, dan kekekalan masa yang akan datang, karena supaya manusia bisa memahami. Manusia itu terikat dengan waktu, tetapi Allah tidak. Dan dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman atau Yesus, en arche en hologos. Pada suatu permulaan yang tidak ada titik mula, Yesus sudah ada. Nah, dia adalah pencipta oleh karena dia ada sebelum penciptaan. Artinya dia bukan ciptaan. Ungkapan-ungkapan yang menegaskan bahwa Yesus Kristus ada sebelum penciptaan jelas dalam ayat 15. Dikatakan dia adalah gambar Allah dalam bahasa Indonesia, eikon. Allah yang tak kelihatan, Allah yang adalah roh, wujud nyatanya adalah Yesus Kristus. Oleh karena apa? Dia tinggalkan tahta surga, datang ke dalam dunia oleh karena manusia bermasalah, masalah dosa, dan masalah itu tidak bisa dihapus dengan apapun kecuali Allah sendiri yang membuat jalan, yaitu mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang kita bicarakan ini. Datang ke dalam dunia dan mati. Dia gambar Allah, dia kekal. Yang kedua dikatakan dia yang sulung. Seperti yang lalu saya sudah tanya, kalau sulung kalau manusia berarti nomor 1 toh. Ini tidak bicara tentang yang pertama. Itu istilah Yunani protokokos, tidak menunjukkan waktu keberadaannya, tetapi menunjukkan pada status, pada kedudukan. Kedudukan sebagai apa? Sebagai yang terutama. Ayat 15 mengatakan, dalam Kolose pasal 1 ayat 15 mengatakan begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi protokokos atau yang sulung ini menjelaskan status keberadaannya, yaitu dia yang teratas, dia yang terutama. Karena di jemaat Kolose berpikir begini, bahwa Yesus adalah ciptaan yang termulia, lebih mulia dari malaikat-malaikat. Wah, ada pemahaman begitu bahkan sampai sekarang ini ya. Ada tokoh namanya Arius, dan sekarang
teman-teman kita, saudara-saudara dari seksi Yehova juga berpikir seperti itu. Makanya dalam kehidupan hari-hari, ketika orang mulai meragukan tentang Yesus, berarti sudah dasar imannya sudah rusak. Lebih baik tidak usah. Saya berikan komentar di YouTube itu, saya bilang begitu, ini sesat sekali. Dan saya bagi satu artikel. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian ungkapan lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini berbicara tentang Yesus ialah Allah yang kekal, tetapi karena kasihnya datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia, menjadi seperti ciptaan. Ya toh, dia menjadi manusia, menjadi seperti ciptaan. Tetapi lebih utama dari segala yang diciptakan. Tolong kakak-kakak bilang. Baik. Yang kedua, kita lihat. Yang kedua, dalam hubungan dengan penciptaan ini, Yesus adalah pencipta oleh karena dia ada. Sebelum penciptaan, yang kedua oleh karena dia perancang penciptaan. Ada 3 kata depan. Dalam bahasa ilmu disebut ada 3 preposisi. Preposisi ini kata depan di dalam ayat yang ke-16. Ayat yang 16. Pertama kata karena di dalam. Karena di dalam dia. Saudara-saudara, bersama Bapa dan Roh Kudus, Yesus Kristus merancangkan penciptaan. Di dalam dia. Artinya, ciptaan dirancangkan, direncanakan oleh Yesus Kristus. Itu seperti saya katakan tadi, preposisi atau kata depan di dalam dia. Segala sesuatu diciptakan dalam dia menegaskan bahwa Kristus adalah perancang penciptaan. Kalau kita belajar, nanti saya akan singgung sebentar ya. Yang SD, SMP, SMA ada kausa prima, kausa sarana, dan kausa tujuan. Kausa prima itu artinya yang merencanakan, yang merancangkan. Kemudian ada kausa prima, kausa sarana. Berarti dia yang melakukan, menciptakan atau pelaksananya. Kemudian ada kausa tujuan. Dialah yang menjadi tujuan. Nanti kita akan lihat. Pertama, dialah yang menjadi perancang. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah pencipta karena dia adalah perancang penciptaan. Kita juga ini dalam rancangannya. Kalau kita dalam rancangannya, maka kita tidak bisa menyesali apapun yang ada dalam kehidupan kita sekarang, oleh karena kita istimewa dengan orang-orang lain juga istimewa. Kita tidak boleh protes kita lahir dari keluarga mana, tidak ada pilihan. Saya tidak bisa protes, saya lahir sebagai orang Manado. Dari kampung, bapak ibu saya dari kampung, tapi saya lahir di kota Manado. Kita tidak bisa protes. Kenapa saya melahir di Papua, kenapa rambut saya lurus? Sementara orang-orang di zaman waktu saya masih anak-anak, mami saya waktu lalu juga, waktu masih muda ini, saya masih anak kecil, itu keriting rambut itu bakar pakai apa ini? Basic atau waktu itu jadi keriting. Orang yang lurus bikin keriting, yang keriting mau ditarik-tarik lurus. Ya kan? Jadi kita tidak bisa pilih. Tetapi kita menerima dengan syukur karena keberadaan kita pun dirancangkan oleh Allah dan tidak kebetulan kami ada di sini hari ini. Kita berkumpul di sini tidak sebuah kebetulan, tetapi dalam rancangannya, dalam rancangan Tuhan. Tidak kebetulan bahwa ada satu kampung di sini, kampung Goa, dan kita ada berjemaat bersama-sama di sini. Yesus merancangkan segala sesuatu dan semua indah pada waktunya. Ya. Cuma kita belajar untuk menerima dengan syukur. Yang ketiga, ayat 16. Ia pelaksana penciptaan. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia, yang dikatakan ini, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Ya, dan malaikat-malaikat diciptakannya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini sudah, ini pohon, ada binatang, ada matahari, bulan, bintang. Dan yang tidak kelihatan itu apa? Yang tidak kelihatan itu roh-roh, malaikat-malaikat. Malaikat itu roh ya. Dia tidak berwujud. Nah, ada waktu-waktu tertentu dia berwujud, tapi dia diciptakan dalam bentuk roh. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh itu artinya sarana, dia pelaksana penciptaan. Itu poin yang ketiga. Ia adalah pelaksana penciptaan. Bapak Ibu Saudara, artinya bersama Sang Bapa dan Roh Kudus Yesus Kristus dengan kekuatan, dengan kuasa yang melakukan penciptaan.
Rasul Paulus dia menulis ini oleh karena latar belakang jemaat di Kolose adalah latar belakang mereka yang berbudaya Romawi, tapi juga ada tinggal bersama-sama dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi bilang, ya kamu jadi percaya Yesus, tapi kamu harus ikut aturan-aturan Yahudi. Harus tidak makan ini, tidak makan itu, harus bikin ini, bikin itu, harus begini, aturan-aturan ini, harus ikut hukum Taurat. Sementara mereka masih di lingkungan Romawi, di mana ada filsafat Yunani, yang bilang, masa orang mati di kayu salib menjadi juru selamat, itu bodoh namanya. Jadi pikiran-pikiran seperti itu. Kemudian ada juga filsafat yang mengatakan, yang sifatnya daging, yang sifatnya jasmani, itu jahat. Sehingga tak mungkin Yesus yang adalah Allah jadi manusia. Nah, konsep-konsep ini yang sangat mempengaruhi. Konsep-konsep ini yang sangat mempengaruhi cara berpikir atau mulai mempengaruhi iman orang-orang di Kolose, jemaat di Kolose. Dan ketika dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, pelaksana penciptaan adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dialah kausa sarana. Apa yang diciptakan? Segala sesuatu, semua. Iblis, iya. Setan-setan, iya. Karena apa? Segala sesuatu diciptakan, dan Kejadian pasal 1 dikatakan Allah menciptakan semua baik adanya. Tapi kenapa ada iblis dan setan-setan? Karena mereka berontak. Ya, Lucifer memberontak karena kesombongannya. Dia ingin melebihi Allah dan akhirnya dijatuhkan, dicampakkan. Kita kembali ke poin, Dialah pelaku penciptaan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia pelaku penciptaan, maka Dia maha kuasa. Dia Allah yang berkuasa. Dia merancangkan baik semua, indah semua, tetapi Dia pelaksana menunjukkan bahwa Dia berkuasa. Dan karena itu Dia berkuasa memelihara kita sekalian. Di tengah badai topan, apapun Dia berkuasa untuk menjaga melihara kita. Poin yang ketiga, Ia adalah tujuan penciptaan. Ayatnya yang ke-16. Kolose 1:16. Bagian akhir. Oleh Dia dan untuk Dia. Yang ketiga, Ia adalah tujuan penciptaan. Tentunya, saudara-saudara, rancangan dan pelaksana atas peristiwa penciptaan mempunyai tujuan yang jelas. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak jelas. Bikin-bikin yang terlalu jelas. Apakah di antara kita kalau mau kerja sesuatu, baru tentang, kau kerja apa? Asal bikin, untuk apa? Bikin saja. Terus, nanti setelah bikin, tidak tahu saya bikin apa. Atau kalau kita main bola, tidak ada gawang, kita mau kasih gol di mana? Segala sesuatu dibuat atau direncanakan, dirancangkan karena punya tujuan. Nah, saya juga mengajar perencanaan pembelajaran. Nah, kata kunci dari perencanaan pembelajaran adalah tujuan. Tidak mungkin kita mau susun rencana tanpa tujuan. Nah, seperti saya seringkali sampaikan di kelas mahasiswa, ketika kita mau menyusun RPP, harus ada tujuannya. Kita masuk di kelas, harus ada tujuannya. Kita mau kasih tugas, harus ada tujuannya. Ngapain kasih tugas sembarang-sembarang dan tidak membentuk? Nah, demikian juga Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu isinya ada tujuannya. Dan dikatakan begini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Artinya apa? Yesus Kristus adalah kausa akhir. Makanya Dia dikatakan satu saat nanti dunia akan tercengang, karena segala mata akan melihat, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia akan datang sebagai hakim yang adil pada kali yang kedua. Kali pertama Dia datang sebagai juru selamat. Tapi yang kedua, tidak ada juru selamat lagi, tetapi Dia sebagai Mesias, hakim yang adil. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tujuan dari segalanya adalah kemuliaan Allah, kemuliaan dirinya sendiri. Semua ciptaan ada untuk kemuliaan Allah dan dapat dinikmati oleh umat Allah. Artinya begini, Tuhan menciptakan kita juga, saya, Bapak, Ibu, Saudara, untuk apa? Untuk kemuliaan Dia, kemuliaan Tuhan. Jadi kita terima diri apa adanya ini. Nurfirat, saya begini. Dan Tuhan akan pakai saya untuk kemuliaannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Banyak hal Dia bisa pakai kita untuk kemuliaannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara,
Ada orang yang menganggap, aduh saya bikin apa ya, saya tidak bisa apa-apa. Tetapi tahukah banyak kali Tuhan membuktikan bahwa Tuhan pakai ciptaan untuk menolong umatnya dan demi kemuliaan Tuhan. Contoh dalam perjanjian lama ya. Ketika Elia melarikan diri dari kejaran Isabel, setelah dia membunuh 400 Nabi Baal, dia kan lari tuh, Elia tuh. Lari kemudian dia sembunyi di sungai Kerit dalam keadaan kekeringan yang luar biasa, panas. Ini salah satu hukuman kepada orang Israel selama bertahun-tahun. Dan di situ Elia bisa lapar. Tetapi Tuhan pakai burung gagak untuk bawa makan ke Elia. Burung gagak kan rakus, tidak mungkin. Tapi Tuhan pakai tidak mungkin untuk tolong. Kemudian kita lihat Nabi Elisa. Ketika dia dalam pelayanan, Tuhan bawa dia ke seorang janda yang miskin untuk kasih makan dia. Kemudian ditanya begini, adakah makanan? Dia bilang, ya ada, tapi saya bikin setelah itu saya dan anak saya mati. Tetapi Tuhan buat keajaiban. Kadang kita berpikir sesuatu yang besar, kita jadi hebat dulu baru kita bisa menjadi berkat. Tidak. Tetapi apa adanya kita, Tuhan pakai kita jadi berkat. Karena kita diciptakan untuk kemuliaannya. Saudara-saudara, jangan tunggu kita menjadi orang hebat. Jangan tunggu kita menjadi kaya raya. Jangan tunggu kita menjadi pintar. Tetapi bawalah diri kita, serahkan kepada Tuhan. Dia akan pakai kita untuk kemuliaannya. Siapapun kita, apa adanya kita. Karena dia merancangkan segala sesuatu. Dia melakukannya. Tetapi tujuannya adalah untuk kemuliaan dia. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang keempat. Tadi saya bilang 5, yang 4 ya. 4 rupanya. Yang keempat, ia penopang segala sesuatu. 4 kan 5 ya? Oh ya, 5. Tadi yang keempat, ia adalah tujuan penciptaan. Yang kelima, ia penopang segala ciptaan. Ini catatan saya ini 1, 2, 3, 4. Harusnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kali. Yang pertama, oleh karena dia ada sebelum penciptaan. Yang kedua, ia perancang penciptaan. Yang ketiga, ia pelaksana penciptaan. Yang keempat, dia adalah tujuan penciptaan. Yang kelima ini, ia adalah penopang segala ciptaan. Ayat 17. Mari kita baca sama-sama ayat 17. 3. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, karena ia pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam dia. Artinya apa? Dialah yang menopang segala sesuatu. Makanya dikatakan akhir zaman itu, kita tidak ada istilah kiamat ya, tapi akhir zaman. Ya, masa-masa sulit itu ditandai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dia akan datang yang kedua kali sebagai hakim. Tetapi saudara-saudara saya kasih tahu, apapun yang terjadi di dunia ini, dia penopang. Dia penopang segala ciptaannya. Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan dunia sudah cemar oleh dosa, nanti akan diganti langit baru dan bumi yang baru. Segala sesuatu di dalam dia. Yang kedua, dialah yang menyatukan segala ciptaan. Tuhan yang menyatukan segala ciptaan. Yang ketiga, segala ciptaan ada dalam kontrolnya, termasuk kita. Segala sesuatu ada di dalam dia, kita ada di dalam kontrolnya dia. Memang kadang-kadang kita khawatir. Ya, kami orang tua kadang khawatir untuk anak-anak. Terdengar Kelvin sakit, jauh tau, Billy sama-sama kita, kemudian kita, aduh Tuhan bagaimana ini, khawatir tau. Tetapi memang saya tidak meragukan kontrol Tuhan, tapi kadang-kala lupa bahwa Tuhan yang pegang kendali. Dia yang pegang kendali dalam kehidupan kita juga. Tetapi kadang-kala kita bilang begini, tapi kenapa saja tuh? Iya, karena dia kontrol, dia pegang, betul kau lari sendirimu. Saya kasih contoh seperti ini, ada hujan besar, kita pakai payung besar. Saya bilang begini, anak-anak mari sama-sama dengan Bapak ini, ada payung. Selama mereka ada di payung ini, mereka dalam kontrol. Ya, jadi kontrol ini ada di payung, anugerah. Tapi kadang-kala kita nangkap, kita lari, basah sudah.
Ya mau kejar juga aku lari. Ada banyak perumpamaan-perumpamaan, tetapi saya mau beritahu satu hal ini. Segala sesuatu ada di dalam dia, dalam kontrol dia. Artinya, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam berkat-berkatnya? Tetap Yeremia 17 ayat yang ke-7. Andalkan dia dan taruh harapan kepadanya. Coba kita lihat Yeremia 17 ayat 7, sama-sama kita baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan ya, menaruh harapan itu artinya kapan? Masa depan. Menaruh masa depan kepadanya. Kalau saya kilas balik tentang kehidupan saya masa lalu, saya lihat sekarang ini, kadang saya senyum-senyum. Aduh Tuhan, terima kasih, Kau baik. Ternyata Kau baik. Dan memang baik. Saya juga berdoa begini, Tuhan berikan saya istri seorang perawat. Dapat guru. Ternyata ibu guru juga seorang perawat. Dulu kami mandi parfum, sekarang kami mandi minyak. Kalau mau tidur, bawa minyak. Ya, ibu perawat ibu guru yang merawat. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, itu kan doa-doa khusus saya. Tidak tahu Ibu Heni berdoa apa tentang suaminya, saya tidak tahu. Tapi saya punya doa khusus, jadi tidak tahu apakah saya berpikir nanti saya juga sakit-sakitan atau apakah. Tapi itu sudah. Tuhan memberikan yang terbaik. Itu dalam kontrolnya dia. Jadi anak-anak muda tenang saja. Tetap berserah dan mengandalkan dia. Dia punya kontrol dan dia akan menolong kita. Masa depan kita ada di tangannya. Ada istilah, I don't know about tomorrow, but I know he hold my hand. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Aku tak tahu hari esok ya. Tetapi yang aku tahu, dia pegang tanganku. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus lebih utama dari segala sesuatu. Karena dalam hubungannya dengan penyelamatan dia juru selamat, dalam hubungannya dengan Allah dia adalah Allah, dalam hubungannya dengan penciptaan dia adalah pencipta, dalam hubungannya dengan jemaat dia kepala jemaat, kepala gereja. Tetapi sebagai pencipta apa buktinya? Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Karena dia adalah Allah yang kekal. Yang kedua, oleh karena dia yang merancangkan penciptaan. Yang ketiga, oleh karena dialah melaksanakan penciptaan. Yang keempat, dia tujuan penciptaan itu. Dan yang kelima, ia penopang segala ciptaannya. Oleh karena itu, tetap andalkan dia, taruh harapan kepadanya. Dan jangan goyah. Ayat 23 kita baca sama-sama. Ayat 23. Memang kita akan baca ulang terus minggu depan lagi. Ayat 23. Kolose 1 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab itu, sebab apa? Sebab Yesus adalah Allah. Sebab Yesus adalah juru selamat, pencipta dan kepala gereja. Sebab itu kamu harus apa? Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Tetap teguh di dalam Tuhan dan berpaut kepadanya, taruh harapan kepadanya. Dalam nama Yesus kita bersyukur karena kasih setianya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau pilih kami untuk diselamatkan. Tetapi kadangkala kami tidak bisa menjelaskan iman kami kepada banyak orang. Kami hanya mengucap syukur oleh karena ada sesuatu di hati kami yang meyakinkan tentang iman kami kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib ganti kami. Oh, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari dari surat Kolose. Tuhan, kini akan tolong kami untuk tetap teguh iman dan selalu mengandalkan dan berharap kepada-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-22. 2 ayatnya yang ke